agama Islam itu mesti kita bedakan 4 bidang ilmu tadi. Kenapa kita harus paham dulu ini? Supaya kita tidak terjebak ya, dalam satu bidang. Ya, perasaan kita sudah lama belajar, sudah lama ngaji, tapi masih muter-muter di situlah. Ya. Jadi kalau ilmu fikih itu segala yang bisa dilihat, bisa diucapkan. Ya, yang diucapkan didengar, yang diperbuat dilihat. Di ruang lingkup ilmu fikih itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu fikih semua itu. Misalnya minggu ini kita belajar cara berwudu, minggu depan kita belajar cara baca Al-Quran, minggu depannya lagi belajar penyelenggaraan jenazah, besoknya belajar fikih mewaris, besoknya lagi belajar tarikhul Islam, besoknya lagi belajar hadis. Wah, itu fikih semua itu. Ya, itu ruang lingkup syariat. Nah, ruang lingkup syariat semua. Jadi jangan sampai kita ya merasa sudah lama belajar, tapi ruang lingkup yang kita pelajari masih di situ-situlah. Ya. Jadi kita rugi Bapak Ibu. Jadi di fikih ini yang diutamakan fardu ain, itu yang utama. Artinya yang perlu kita kerjakan secara individu. Kalau sudah beres secara fardu ain itu ya baru kita beranjak kepada fardu kifayahnya. Misalnya penyelenggaraan jenazah itu fardu kifayah itu. Jangan sampai kita salah kaprah. Dulu pernah saya dijadwal ya di satu masjid, ya, datang jadwal dari pengurus, pelajarannya banyak. Saya kebagian pelajar ilmu tasawuf. Ya. Jadi ada pelajaran ilmu mantik, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih, macam-macam lah. Ya. Saya pikir ini anak-anak muda lah, karena ada pelajaran bahasa Arab, ada ilmu mantik. Ya. Begitu saya masuk, nggak tahunya 50 tahun ke atas jemaah. Saya mikir, ini orang mau belajar bahasa Arab, jamaahnya 50 tahun ke atas, kira-kira manfaatnya apa? Bukan tidak boleh, ya, boleh-boleh saja, tapi ada manfaatnya enggak? Ya. Di rumah bahasa Semendo, ya. Mau nulis buku mata sudah kabur, mau TKW enggak diterima orang lagi. Jadi ya sudahlah, yang begini-begini ini kan buang-buang waktu. Ya. Kalau umurnya masih 20 tahun, 30 tahun ya masih mendingan lah. Ya. Oke, saya kira itu anak-anak mahasiswa gitu. Ini belajar mantik, belajar bahasa Arab umur 50 tahun, manfaatnya apa? Bukan tidak boleh, tapi tidak bermanfaat untuk ya. Mendingan kita belajar tauhid, belajar tarekat, ya sebab kalau jamaahnya sudah jamaah asar Pak, yang dipikirkannya biasanya begitu, gimana selamat masuk kubur, ya. Itu selamat kita tinggalkan dunia ya nih. Jadi ya, ibarat kata saya kemarin itu, kalau kita bawa mobil di jalan, kalau sudah tahu minyaknya tinggal 1 garis lagi, janganlah kita berleha-leha lagi di jalan. Dan habis waktu kita di jalan, mendingan kalau waktu saja yang habis, minyak juga sudah habis,
ujung-ujungnya mati di jalan. Nah, kalau sudah mati di jalan nggak ada yang ngurus nanti. Mendingan cepat-cepat cari terminal, masuk terminal, biar kita tenang. Kalau sudah masuk terminal ya mau kemana kita bisa, gitu ya, karena mobil sudah parkir gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi yang penting kalau menurut saya bagi kita yang sudah usia lanjut begini, ini bukan pengetahuan yang banyak yang diperlukan. Yang diperlukan sekarang ini mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Ya, berlayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Nah, itu yang perlu, ya, tumpangan mati. Sebab ibarat orang berlayar di lautan lepas, kalau nggak ada pegangan kelelap itulah. Kita mau berlayar nih, nggak ada tumpangan, kapal nggak punya, sampan nggak punya, pegangan nggak ada, ya udah kelelap itulah. Nah, makanya saya pikir ya yang perlu sekarang ini ya bukan berarti yang tua itu duluan mati, belum tentu juga. Kadang-kadang yang muda-muda itu duluan, yang tua belum mati-mati. Nah, yang muda duluan, jadi mati itu tidak milih tua muda, daftar cabut, bukan daftar tunggu. Kalau daftar tunggu kan nunggu giliran sesuai urutan, ini enggak, daftar cabut. Nah, karena itu maka kita perlu persiapkan segala sesuatunya. Sebab mati itu kita mesti. Ibu-ibu mau masuk surga enggak ya? Mau kan mati dulu. Belum mati belum bisa. Ya, kepingin masuk surga tapi nggak mau mati ya susah. Ya. Nah, tapi mati itu nggak boleh diminta-minta. Ya. Ada orang minta umur yang panjang boleh saja, tapi jangan terlalu panjang. Nah, kalau sendirian kita di dunia ini repot pula kita. Ya, supermarket sudah nggak ada lagi, minimarket sudah nggak ada, kita sendirian di dunia. Nah, jadi oleh karena yang penting kita keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kepada saya diberikan ya mata pelajaran tentang tauhid. Nah, jadi kemarin baru kita bincang-bincang 4 bidang ilmu tadi. Nah, sekedar mengingatkan saja kenapa bidang ini yang harus kita kaji 4 ini: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, sedikit kita masuk ke alam tasawuf gitu ya, karena diri kita ini 4 dimensi ya. Diri kita semua manusia ini 4 dimensi diri kita ini. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, ada dimensi rahasia diri. 4 dimensi diri ini dibina dengan ilmu yang 4 tadi. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, sedangkan rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Nah, sempurna pembinaan yang 4 ini maka disebut insan kamil, ya, manusia sempurna. Sempurna kembalinya ke Allah. Maka saya katakan kembali ke Allah itu bukan mati, ya dah. Kita ini persepsi kita ini kalau sudah mati kembali ke Allah, enggak tentu, Pak. Ya, belum tentu orang mati itu kembali ke Allah. Ya, orang mati tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum ajal tiba, sebelum kematian datang. Makanya Allah wanti-wanti betul itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Jadi muslimun di sana bukan orang Islam. Muslimun selamat pulang ke Allah. Ya. Jadi ini warning dari Allah, peringatan dari Allah. Jangan sampai kamu tiba, kamu belum selamat pulang ke Allah.
Nah, jadi waktu kita sangat singkat Bapak Ibu. Ya. Hidup ini ibarat sekedip mata. Ya. Singkat sekali. Jadi kalau kita salah berhitung, ya, salah langkah akan menyesal sepanjang masa. Maka saya sering sampaikan, mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Nah, kembali ke Allah itu sebelum mati. Kenapa? Karena yang namanya kembali ke Allah itu 4 tadi. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau ini sudah beres, aman. Ya, insya Allah selamat. Ya. Nah, makanya persiapan yang perlu kita lakukan sebelum ajal tiba itu 4. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, baru siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, kemana alamatnya? Kita mati nanti rencana Bapak Ibu kemana? Ibu-ibu kalau mati rencananya kemana? Ke surga. Surga. Udah pernah ke sana Pak? Belum? Surga itu rahmat Allah. Surga itu kenikmatan. Neraka itu kesengsaraan. Jadi bukan ke sana tujuan kita. Ya. Tunggang tunggi seumur hidup kita ibadah belum tentu lo masuk surga. Ya, surga itu nggak bisa dibeli. Ya, jangankan beli surga, bayar kelingking 1 aja nggak kebayar. Nabi Adam udah bertahun-tahun di dalam surga, cuman sekali bikin dosa langsung diusir sama Allah. 100 tahun minta ampun baru dikabulkan Allah. 100 tahun Pak. Taubat, nah baru dikabulkan. Jadi sudah berada di dalam surga, cuman sekali bikin dosa, langsung diusir. Minta ampun 100 tahun, baru dikabulkan. Kita masih di luar, Pak. Kepingin masuk, berapa kali bikin dosanya? Tiap menit bikin dosa, berapa kali kita bertaubat? Jarang-jarang bertaubat, kepingin masuk surga. Kalau melihat gambaran seperti ini, kayaknya tipis harapan deh. Ya, tipis harapan mau masuk surga itu. Ya. Satu-satunya harapan kita, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah itu yang kita harapkan. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ya insya Allah surga itu di tangan, Pak. Ya Allah, dosa saya banyak. Ya Allah, nggak pantas saya masuk surga. Ya sudah, masuk aja, kata. Itu surga aku itu. Nah, gitu. Aman kita. Daripada nuntut-nuntut, ya Allah, mana surga saya? Saya kan rajin ibadah waktu di dunia dulu. Allah, kata Allah. Jangankan surga, aku kelingking aja nggak kebayar sama kamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk arah. Ya, kemana arah kajian itu? Jangan asal ngaji, sebab saya pengalaman Pak. Saya pernah diundang pengajian itu dalam satu majelis gitu ya. Jadi protokolnya bilang ke saya, ya Pak Ustadz, alhamdulillah pengajian ini kita sudah berjalan 3.889 kali. Hitung-hitung 10 tahun lebih Pak. Nah jamaahnya ya ini jamaahnya. Ya, nggak nambah-nambah kalau jamaah. Malah ngurang katanya, ada yang meninggal. Alhamdulillah gurunya yang ganti-ganti. Jadi jamaahnya ini, gurunya ganti-ganti. Pikiran saya namanya belajar 10 tahun, ilmu agama sudah melotok kering. Nah, begitu waktu diberikan kepada saya bilang sama jamaah Bapak Ibu, kata protokol tadi kita sudah ngaji ini ke 3.889 setiap minggu, nggak pernah libur. Nah, hitung-hitung udah 10 tahun lebih. Saya bingung juga mau ngaji apa ini ya. Jadi saya mau nanya aja lah yang rendah-rendah, saya bilang.
Bapak Ibu, rukun sholat ada berapa?